Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kelas pada minggu ke-13, yang mana pada kondisi saat ini karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat, oleh karena itu kita akan melanjutkan kelas via daring, via Zoom meeting. Oke, jadi sebelum Ibu mulai memaparkan materi, Ibu ambil absen terlebih dahulu. Novelga. Hadir, Bu. Harsyafa Inayatullah. Harsyafa. Izin ke toilet, Bu. Udah balik, Bu. Hadir, Bu. Hayun Muhaya. Hayun Muhaya. Jaringan Hayun, Bu. Baiklah. Intan Padilla. Hadir, Bu. Juliana Khaira. Hadir, Bu. Meita Hidayah. Hadir, Bu. Nur Aisyah Mulyani. Hadir, Bu. Rani Sepriasa. Hadir, Bu. Regina Ananda. Hadir, Bu. Tiara Putri. Hadir, Bu. Baiklah, ini hadir semuanya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kelas pada pertemuan ke-13 mengenai penyusunan alat evaluasi hasil. Nah, yang pertama itu Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah Ananda semua tahu apa itu penilaian hasil pembelajaran? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada yang tahu, penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Ini dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai karakteristik dari penilaian hasil pembelajaran. Nah, karakteristik penilaian hasil pembelajaran ini ada 5. Yang pertama yaitu belajar tuntas, yang kedua otentik, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, serta yang kelima adalah berdasarkan acuan kriteria. Nah, belajar tuntas adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah otentik. Otentik adalah memandang penilaian dan pembelajaran adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh, merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Nah, teknik yang dapat dipilih ini berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Yang kelima adalah berdasarkan acuan kriteria. Nah, kemampuan peserta didik ini tidak dapat dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidik masing-masing. Selanjutnya, sebelumnya apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak, Bu. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya adalah jenis penilaian hasil. Nah, jenis penilaian hasil ini ada 3.
Yang pertama adalah penilaian performa. Penilaian performa ini adalah pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi seperti tingkah laku, interaksi. Yang kedua adalah hasil kerja atau produk. Nah, penilaian terhadap kemampuan membuat produk. Yang ketiga adalah tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Selanjutnya adalah mengenai pengembangan alat penilaian hasil. Nah, dalam pengembangan alat penilaian hasil, dalam menetapkan alat teknik penilaian yang harus digunakan itu tergantung dari indikator yang akan dicapai. Untuk itu, teknik penilaian tergantung dari yang pertama adalah kelompok mata pelajaran, sedangkan yang kedua adalah ranah yang akan dicapai. Nah, yang tidak boleh ditinggalkan adalah perlunya penggunaan prinsip-prinsip penilaian. Selanjutnya adalah pedoman penskoran. Pedoman penskoran merupakan panduan atau petunjuk untuk penskor, dibuat dalam bentuk matriks berisi kolom kata kunci atau kriteria jawaban dan kolom skor. Nah, pedoman ini disusun setelah soal ditulis. Soal uraian memuat batasan atau kata-kata kunci atau konsep, sedangkan untuk soal uraian non-objektif memuat kemungkinan jawaban atau kriteria jawaban. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baiklah, untuk minggu depan itu ada tugas yang sudah Ibu lampirkan di e-learning. Itu resum mengenai materi hari ini. Jadi mohon dikerjakan. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada salah dan janggal, Ibu yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua di dalam Zoom meeting kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama.